Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Andrian Teknik. Oke, kali ini ada sebuah garapan TV ya, TV Digitek, TV Digitek Ninja ya. Nah, ini dia 14 in. Ini kata yang punya itu rusaknya nggak bisa start ya, katanya sudah start mati lagi, hanya lampu indikator merah yang nyala. Oke, apakah benar yang dikatakan yang punya TV? Kebetulan ini TV belum saya bongkar dan TV baru datang tadi pagi. Oke, langsung saja aku coba dulu untuk televisinya. Aku colokin dulu ya untuk TV-nya ke listrik. Oke, coba aku tekan tombol powernya. Nah, itu dia, lampu merah menyala ya, lampu standby-nya ya. Kita pencet untuk tombol channelnya. Oke, TV sempat menyala, itu sempat nyembur ya. Nah, itu kembali standby lagi ya, merah. Tapi kalau protect biasanya tuh coba pencet lagi untuk channelnya ya. Nah, itu dia start lagi ya, ada bunyi desis menandakan TV nyembur untuk itu untuk playbacknya nyembur, tapi dia kembali standby lagi ya. Kalau protect biasanya tuh kita pencet tombol channel, habis itu kembali standby, terus pencet lagi nggak fungsi ya biasanya. Nah, ini sangat unik sekali untuk kerusakannya. Oke, jadi seperti itu ya kerusakannya ya. TV-nya gagal start. Ini TV Digitek Ninja yang 14 in gagal start. Oke, seperti apa cara memperbaikinya? Ikuti terus video saya. Jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Oke, langsung saja untuk televisinya aku bongkar. Oke, untuk unit TV-nya sudah saya bongkar ya. Ini dalaman mesinnya. Nah, seperti ini. Sebelum kita tahap ke yang lebih sulit, kita amati dulu untuk komponen-komponennya. Siapa tahu ada yang rusak secara fisik, kita lihat dulu. Untuk elko-elkonya siapa tahu ada yang lembung ya, bagian atasnya biasanya ciri-ciri elko rusak seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti kita pakai ESR, kita cek pakai ESR. Kadang komponen elko rusak itu nggak harus dengan ciri-ciri yang rusak juga ya, seperti ngelembung itu nggak harus. Kadang bentuknya masih bagus, cuman dia sudah kering untuk kapasitasnya atau untuk mikronya sudah menurun, itu juga menyebabkan TV bermasalah ya. Oke, untuk kabel-kabelnya kita cabut dulu untuk biar lebih enak untuk memperbaikinya. TV sudah aku balik ya, untuk mesinnya sudah aku balik. Dan kita amati dulu untuk solderan, apakah ada solderan yang retak ya. Ini ternyata banyak yang sudah pada korosi, jadi perlu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu dan kita solder ulang untuk TV-nya ya, untuk mesinnya. Berhubung saya megangin kamera sendirian ya, untuk nyolder ulang ini sementara saya skip dulu karena nggak ada yang megangin untuk kameranya ya. Nah, itu sudah banyak yang pada pada korosi, kuning-kuning kaki-kakinya sudah pada berkarat. Kita perlu bersihkan dulu pakai thinner atau minyak, dan kita solder ulang bagi yang retak-retak. Apakah setelah pembersihan dan penyolderan ulang TV berhasil normal kembali?
Oke, setelah penyolderan ulang dan kita bersihkan ya, ternyata nggak ada perubahan ya, dia masih sama, nggak ada perubahan. Coba kita ukur untuk tegangannya ya, nah, memakai avometer. Untuk probe hitam kita taruh di ground ya. Oke, coba kita lakukan untuk pengukuran. TV aku colokin ke listrik. Oke, TV sudah tertancap untuk kabelnya. Coba kita cek di bagian B plus 115 volt ini. Nah, ini dia. Dia terukur 15 volt. Ya. Kita cek di bagian ini untuk 15 voltnya, 5 voltnya. Oke, dia terukur 2 volt, 1 volt, 1,9. Coba kita ukur di bagian 33 volt. Hanya terukur 8 volt ya. Kita cek di tegangan 185 volt untuk videonya. Nah, di sini dia terukur 26 volt. Jadi tegangan semuanya ngedrop ya. Saat start cuman start 19 volt saja untuk P plusnya. Jadi saya mencurigai sebuah kapasitor. Coba kita ganti untuk kapasitornya, kita cek dulu. Kapasitor untuk P plus, untuk elko nya yang ukuran 160 voltnya. Coba kita cek dulu apakah bagus. Karena ini bukan protek ya, melainkan TV tegangan itu nggak normal ya, ngedrop ya. Kalau TV terprotek itu biasanya kembali standby, kita start lagi dia nggak fungsi untuk tombol panel-panelnya. Oke, coba kita cek dulu untuk kapasitor elko nya, untuk kapasitor P plus. Untuk kapasitornya, untuk elko nya sudah aku lepas ini. Nah, ini dia di bagian 115 volt ya, di sini. Maaf kalau video saya saat pelepasan elko nggak aku itu ya, karena nggak ada yang megang untuk kameranya. Nah, ini dia 100 mikro 160 volt. Dia sudah keluar cairannya itu ya, sudah kuning-kuning. Coba kita cek dulu. Oke, kita cek dulu untuk kapasitornya ya. Nah, ini dia. Ini ukurannya 100 mikro 160 volt ya. Ngecek pakai ini, pakai avometer. Ntar biar kelihatan. Oke, ini sudah di posisi untuk pengecekan kapasitor ya. Oke, kita tempelin. Oke, dia sudah error ternyata ya. Untuk mikrofaradnya sudah nggak kebaca. Seharusnya dia terbaca 100 ya. Dia sudah nggak terbaca. Oke, dia sudah error. Coba langsung saja kita ganti ya. Kita ganti memakai yang sama. Oke, ini aku sudah siapkan untuk elko nya ya. Ini elko penggantinya 160 volt 100 mikro, sama dengan yang rusak ini 160 volt 100 mikro. Coba kita ukur yang yang masih bagus. Coba dilihat di avo digitalnya. Ini ya, ini yang bentar. Ini yang masih bagus. Kita lihat apa terbaca. Nah, dia terbaca 112 mikrofarad ya. Dia masih bagus ya, 112,8. Kita bedakan dengan yang rusak ini tadi ya, bawaannya apa terbaca. Nah, ini yang rusak. Lihat dia sudah ngaco sekali.
dia sudah ngaco, nggak terbaca sama sekali. Kemungkinan besar rusaknya ada di elko B+ ya, 115 volt, sehingga menyebabkan tegangannya ngedrop. Alangkah lebih baiknya coba kita langsung ganti dan kita tes, kita coba ya, apa TV mau start setelah pergantian elko tersebut. Oke, untuk avometernya aku singkirkan dulu, kita pasang untuk elko B+ nya. Nah, dia letaknya di sini ya. Nah, itu sudah saya lepas tadi. Oke, untuk elko-nya sudah terpasang nih, letaknya di sini ya. Ini elko yang tadi untuk pengganti ini. Nah, ini yang sudah nggak kebaca untuk mikronya ya. Coba untuk TV-nya kita tancapkan ke listrik ya. Oke, udah tertancap. Coba kita ukur dulu untuk tegangannya, apakah 115-nya keluar. Lihat di avometer ya. Nah, itu dia. Kita ukur di diodanya aja. Nah, ini dia untuk diodanya. Oke, lihat 112 volt sudah hadir ya. Tadi ngedrop, dia langsung tidak mau start lagi, langsung standby. Nah, itu ya, untuk 112 voltnya sudah hadir. Dan kita coba lihat di bagian layarnya, untuk playback sudah normal, nyembur, sudah bekerja, menandakan TV sudah normal. Coba kita lihat layarnya. Nah, itu dia, sudah nampak ya. Untuk tulisan Digitech-nya juga sudah nampak, sudah bagus. Nah, dia sudah normal, jadi langsung tancap, dia langsung start, nggak kayak tadi start sebentar terus pencet tombol channelnya, start, kembali standby lagi ya, pencet tombol channelnya, kembali standby lagi. Untuk layar berkedip seperti itu karena kamera ya, kameranya emang kalau TV tabung, kalau di kamera seperti itu aslinya dia bagus. Oke, jadi kesimpulannya ya, untuk kesimpulannya kita menganalisa ini. Untuk TV-nya aku cabut dulu. Oke, untuk menganalisa kita harus membedakan mana rusak yang protek dan mana rusak yang gagal start ya. Kalau rusak protek itu beda cerita lagi ya. Kalau rusak protek itu dari awal sudah saya jelaskan. Untuk kerusakan protek, saat TV dicolokin ke listrik, TV start, kembali protek, dan kita pencet tombol channelnya, dia nggak mau fungsi, bahkan di remote pun dia nggak mau fungsi. Tapi kalau ini beda ya, kalau ini beda, TV dicolokin ke listrik, dia start sebentar terus kembali ke standby, terus kita pencet tombol channel lagi, dia start, kembali standby. Jadi seperti itu terus. Disebabkan karena TV dia bukan TV protek ya, melainkan gagal start. Jadi kerusakannya tadi setelah kita analisa, kita cek di bagian fisik, emang nggak ada yang mencurigakan ya, seperti elko. Terus kita ukur, kita solder ulang, nggak membuahkan hasil. Kita ukur tegangan, ternyata tegangan ngedrop semua. Jadi kalau TV B+ nya ngedrop, semua tegangan ikut ngedrop ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kerusakannya kita yang cek dulu untuk kapasitornya, terutama untuk elko-nya yang 160 volt 100 mikro. Tadi sudah lihat, ini dia kerusakannya, dia nggak kebaca. Kita cek pakai skala kapasitor ini, untuk kita cek pakai avometer, dia nggak kebaca. Dan yang setelah kita kita bandingkan dengan yang masih bagus ini, yang sudah tertancap, untuk kapasitasnya dia terbaca, dan yang rusak dia nggak baca sama sekali ya. Jadi kesimpulannya kerusakannya ada di elko B+, ini ukurannya 160 volt 100 mikro. Oke, jadi seperti itu ya. Bagi pemula, bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar.
Bagi yang sudah mahir, abaikan saja, nggak masalah. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe gratis. Jadi seperti itu, tutorial kali ini berhasil. Terima kasih yang sudah menonton. Aku ucapkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.